Bapak Ibu, selamat pagi. Sungguh merupakan satu sukacita di mana pagi hari ini kita kembali boleh datang beribadah. Kita boleh bersama-sama memuji kebesaran daripada Tuhan. Sungguh tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung. Ya. Yaitu kita memasuki bulan Desember, penghujung daripada tahun 2020. Kita sungguh bersyukur Tuhan sudah memimpin kita hampir 1 tahun ini. Tuhan terus menyertai kita, bahkan juga masih memberikan kesehatan kepada kita. Mari kita boleh mengucap syukur kepada Dia. Secara khusus buat karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kelahiran Yesus tengah-tengah kita memberikan sukacita dan juga pengharapan bagi kita. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita bersatu di dalam doa.
kami sungguh bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk anugerah Tuhan, bahkan juga kedatangan Tuhan Yesus tengah-tengah kami. Memberikan terang, bahkan juga pengharapan sukacita di dalam kehidupan kami. Memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami mau memuji kebesaran daripada Tuhan. Bila Tuhan ibadah kami pada hari ini, kami sungguh memohon pimpinan penyertaan daripada Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memuji kebesaran Tuhan. Kita bersukacita, kita menaikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus membacakan pengakuan iman rasuli. 我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督
上帝的独生者，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Chuan Tao dan Yelgan, kembali kita mengangkat satu pujian. Hai, mari berhimpun. Biarlah di momen Natal ini kita mulai dengan penuh sukacita menyambut kelahiran daripada Yesus. Chuan Tao dan Yelgan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, tenangkanlah setiap kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan seksama. Jangan biarkan ya Tuhan ada hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi kami untuk dapat mendengar dan memahami firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, kami rindu, kami diberkati dengan firman-Mu. Pakai juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk dapat menguraikan firman Tuhan dengan sederhana, sehingga jemaat-Mu dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saudara, setelah kita menemukannya, silakan kita dapat melihat Alkitab kita dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham.
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Jera dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Jerubabel, Jerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Ajor, Ajor memperanakkan Jadok, Jadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Elezer, Elezer memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara, Injil Matius ini, saudara, yang barusan kita baca tadi, dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Banyak nama-nama disebutkan di sana. Saudara, kalau kita memperhatikan sesudah ayat yang ke-17 ini, maka di ayat 18 sampai 25, di sana juga menjelaskan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan dari garis keturunan manusia, melainkan silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan ilahi. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, di sini terlihat sangat jelas sekali di ayat 18 sampai 25 ini, di sana Matius menjelaskan silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan ilahi.
Dikatakan bahwa dia itu anak di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, saudaraku. Dia akan menjadi penyelamat umatnya dari dosa mereka. Dan dia adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sementara di ayat 1 sampai 17, di sana Matius menulis silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan manusia, yaitu garis keturunan Yusuf dan Daud. Saudaraku, silsilah Yesus Kristus menurut Matius di sini terdiri dari 14 keturunan sejak Abraham hingga Daud. Lalu 14 keturunan lagi dari Daud hingga pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan lagi dari masa pembuangan ke Babel hingga pada Yesus Kristus. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah fokus sorotan pada silsilah Yesus Kristus ini, yaitu Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Itulah sebabnya dikatakan di Matius pasal 1 ayat 1 dengan kalimat inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan, nama Yesus itu mengandung sebuah gelar. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi ada sebuah gelar yang berdiri bersama-sama dengan nama Yesus, yaitu Kristus. Sehingga Yesus disebut sebagai Kristus. Nah, saudaraku, Kristus itu memiliki arti adalah Mesias. Nah, tentang hal ini, saudaraku, firman Tuhan telah lama menubuatkan bahwa Mesias itu kelak akan datang dari keturunan Daud. Saudara, misalnya di 2 Samuel pasal 7 ayat 4 sampai 5. Di sana ada nubuat bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Nubuat itu datang dari mulut Tuhan kepada Nabi Nathan. Demikian bunyinya, saudaraku. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini merupakan sebuah nubuatan, saudaraku. Nubuatan kelahiran Mesias yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Nathan. Bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Nah, saudaraku, Nabi Yesaya juga pernah menubuatkan hal ini. Dikatakan di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bukan hanya Yesaya, Nabi Yeremia pun menubuatkan hal ini. Yeremia 23 ayat 5 berkata seperti ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di kitab Perjanjian Baru, Paulus di Roma pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga, dia katakan seperti ini.
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Tuhan Yesus sendiri pernah mengucapkan di Yohanes pasal 7 ayat 42. Dia katakan seperti ini, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Jadi jelas sekali saudaraku, Mesias itu, Yesus Kristus itu akan lahir dari keturunan Daud, sudah dinubuatkan sejak lama. Dan nubuat itu digenapi, saudaraku. Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud. Jadi, saudaraku, siapakah Daud itu, saudara? Saudara, Daud itu dia berasal dari keturunan suku Yehuda, saudaraku. Yehuda ini merupakan anak Yakub. Yakub anak Ishak, dan Ishak ini adalah anak Abraham. Jadi tepat sekali saudaraku jikalau Matius pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud ini saudaraku, dia merupakan raja kedua setelah raja yang pertama yaitu Saul. Mereka ini adalah raja bangsa Israel. Nah saudara, di antara semua raja di Israel, di antara semuanya saudaraku, Raja Daud inilah yang merupakan raja yang terbesar di Israel. Daud ini saudaraku, dia adalah keturunan Abraham, dia juga merupakan raja terbesar orang Israel. Hal ini saudaraku menggenapi nubuatan bahwa Mesias itu kelak akan datang dari keturunan raja. Siapa? Yaitu Raja Daud, suku Yehuda, anak Abraham itu. Nah saudaraku, ini adalah silsilah dari Yesus Kristus, Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Tetapi saudaraku, di sisi yang lain ada bagian pada silsilah Yesus Kristus yang tampak suram, saudaraku. Mengapa tampak suram? Karena di dalam silsilah Yesus Kristus itu terdapat, saudaraku, beberapa hal yang tampak suram. Yang pertama, saudaraku, di silsilah Yesus Kristus itu ada nama-nama perempuan. Loh, contoh, kenapa suram kalau ada nama perempuan di sana? Nah, saudara, kita perlu pahami bersama-sama. Di silsilah Yesus Kristus itu terdapat nama perempuan yaitu Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, dan juga Maria. Nah, pada zaman itu di dunia timur dekat kuno atau dunia Alkitab, saudaraku, perempuan itu adalah pihak yang lemah, saudaraku. Dan juga boleh dikatakan kelas 2, saudaraku. Mereka juga tidak dihargai dibandingkan laki-laki. Contohnya, saudaraku, Adam dan Hawa itu mereka mempunyai 3 anak laki-laki. Namanya disebutkan Kain, Habel, dan Set. Tetapi tidak ada seorang pun dari nama anak Adam dan Hawa yang perempuan disebutkan di dalam Alkitab, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang disebutkan namanya. Ayah Abraham adalah Terah. Disebutkan di kitab Kejadian pasal 11 ayat 27. Tetapi tidak disebutkan siapa nama ibu Abraham.
Saudaraku, Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Dan ke-12 anak laki-lakinya itu menjadi suku Israel. Tetapi saudaraku, tidak ada seorang pun anak perempuan dari Yakub yang menjadi suku Israel. Tuhan Yesus sendiri mempunyai saudara perempuan, tetapi nama mereka tidak disebutkan. Ketika beribadah di bait suci Allah, perempuan juga tidak boleh bercampur dengan laki-laki dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi, saudara, cukup mengherankan ya, jika ada nama perempuan itu disebutkan, dicatat oleh Matius di dalam silsilah Yesus Kristus. Bukan hanya nama perempuan, saudaraku. Di dalam silsilah Yesus Kristus itu juga terdapat, saudaraku, orang-orang kafir atau orang-orang non-Yahudi, saudaraku. Yaitu Rut, orang Moab, dan juga Rahab, orang Kanaan, saudara. Kenapa ada nama orang asing, saudaraku, dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus? Selain itu pula, saudaraku, di dalam silsilah Yesus Kristus ada nama orang-orang yang kejahatan mereka itu dicatat di dalam Alkitab. Siapa aja? Yaitu Yehuda dan Tamar, saudaraku. Yehuda ini bersundal dengan menantunya sendiri, yaitu Tamar, saudaraku. Ini dicatat, saudaraku, namanya Yehuda dan Tamar ini di dalam silsilah Yesus Kristus. Selain itu juga ada nama Manasye. Siapa Manasye ini? Manasye ini adalah seorang raja yang jahat. Dia itu membangun mezbah penyembahan berhala sehingga menyesatkan banyak orang Israel. Juga ada nama Amon, saudaraku. Amon ini adalah anak dari Raja Manasye. Setelah Raja Manasye itu tidak lagi menjadi raja, maka Amon menggantikannya. Amon tidak kalah jahat dengan ayahnya Raja Manasye ini. Dia juga mendirikan mezbah penyembahan berhala. Bahkan firman Tuhan berkata di kitab 2 Raja pasal 21 ayat 19 sampai 26. Amon ini meninggalkan Tuhan dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, ada nama-nama perempuan. Ada juga orang kafir atau orang non-Yahudi. Dan juga ada nama-nama orang berdosa di dalam silsilah Yesus Kristus. Ini tentu mengherankan, saudaraku. Mengapa Matius tatkala menulis silsilah Yesus Kristus, dia tidak meloncati, saudaraku, sehingga nama perempuan itu, nama orang asing itu, lalu nama orang jahat itu tidak perlu diketahui oleh orang-orang yang membaca kitab Matius. Saudaraku, mengapa Matius tidak meloncati nama-nama itu? Apa tujuan dari Matius? Saudaraku, disinilah kita perlu memahami, saudaraku. Yang terpenting dari silsilah ini ternyata bukanlah sekedar sebuah pernyataan tentang garis keturunan. Ya, bukanlah sekedar pernyataan itu tentang garis keturunan atau daftar keturunan Yesus Kristus. Tetapi juga menyatakan adanya makna mesianis. Apa artinya makna mesianis? Artinya bahwa Yesus Kristus, anak Daud itu, dia adalah penebus yang telah lama dinanti-nantikan. Yesus Kristus itu adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Yang kedua, saudaraku, tujuan dari Matius, dia ingin menyatakan bahwa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham itu merupakan ahli waris perjanjian Tuhan dengan Abraham.
Di Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3, di sana Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Di Kejadian pasal 22 ayat 18, Tuhan berkata lagi kepada Abraham, "Oleh keturunan mula semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Saudaraku, inilah saudaraku arti dari silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius. Yesus Kristus itu adalah penyelamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia itu adalah Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai kita. Bukan hanya sekedar daftar silsilah manusia biasa, berasal dari nenek moyang keturunan siapa. Bukan sekedar itu, saudaraku. Tetapi Matius ingin menyatakan, inilah dia, Mesias yang dijanjikan itu. Inilah dia penyelamat umat manusia dari dosa mereka. Inilah dia Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Saudaraku, lantas pelajaran apa yang boleh kita petik dari silsilah Yesus Kristus? Setidaknya, saudaraku, ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, kita diingatkan, kita ditunjukkan, saudaraku, bahwa kelemahan, kekurangan, kehinaan, kesalahan, dan dosa pada orang-orang yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Semuanya itu, saudaraku, tidak dapat menggagalkan Tuhan untuk menggenapi rencana keselamatannya bagi umat manusia. Semuanya itu tidak bisa menggagalkan, saudaraku, rencana Tuhan untuk digenapi. Yang kedua, saudaraku, melalui silsilah Yesus Kristus ini kita juga melihat bahwa Allah itu mengasihi semua umat manusia. Ia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia yang lemah, yang hina, yang penuh dengan kekurangan dan juga dosa. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Apakah itu dari bangsa Yahudi atau dari bangsa non-Yahudi? Allah mengasihi semua umat manusia. Allah mengasihi orang-orang yang lemah, hina, penuh kekurangan dan juga dosa. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 berkata seperti ini, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku, tidak lain tidak bukan. Semuanya itu untuk menyatakan kasih Allah yang teramat besar bagi umat manusia. Tidak peduli, saudaraku, laki-laki atau perempuan,
tidak peduli dari suku bangsa manapun juga. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yang ketiga, saudaraku, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini tidak hanya untuk menyelamatkan. Tetapi dia adalah Immanuel, saudaraku. Apa artinya? Artinya dia adalah Tuhan yang berjanji untuk menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Saudara, tiga hal inilah yang boleh kita petik dari silsilah Yesus Kristus yang kita bersama-sama baca dan renungkan pada hari ini. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah mengecap kasih karunia dari Tuhan, di bulan Desember ini, di bulan setiap tahun kita diingatkan akan peristiwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saya ingin mengajak kita untuk dapat membuka hati kita lebar-lebar, saudaraku, untuk menyambut Yesus Kristus di dalam hati kita. Biarlah Yesus Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu, dia kembali lahir di dalam hati kita, menjadi penyelamat dan juga menjadi Allah yang menyertai kita sampai kesudahan dunia ini. Jikalau ada di antara saudaraku yang mendengarkan Injil ini diberitakan, saudara masih belum pernah menerima Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidup saudara, saya ingin mengajak saudara pada hari ini untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Berdoalah di dalam hatimu. Aku membuka hatiku lebar-lebar untuk percaya dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Panggillah Dia, sebutlah namanya, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Lahirlah di dalam hatiku. Jadilah Immanuel di dalam hidupku. Saudaraku, Yesus Kristus adalah Mesias. Dia mengasihi orang berdosa. Tidak peduli, saudaraku, dari suku bangsa yang mana. Dia datang ke dalam dunia ini untuk kita semua. Dia mengasihi orang berdosa. Saudaraku, datanglah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepadanya. Terimalah Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus Kristus dan percaya bahwa Ia adalah Mesias yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, maka orang-orang itu akan diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita boleh mengalami
kelahiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan marilah kita menjalani hidup ini dengan penyertaan dari Yesus Kristus, Allah Immanuel itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah lahir ke dalam dunia ini. Engkau tidak lahir ke dalam dunia ini lalu mati dan tidak pernah bangkit dari kematian. Engkau lahir, engkau mati, namun engkau bangkit dari kubur dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dari sana. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengarkan berita Injil dan kami boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa Tuhan, jikalau ada di antara kami yang lemah imannya, yang masih meragukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau ada di antara kami yang belum percaya dan belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tetapi hari ini ia mendengarkan firman Tuhan ini disampaikan. Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan, Engkau menyelamatkan yang lemah iman dan juga yang belum percaya. Biarlah mereka boleh berseru bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku secara pribadi. Dan mereka boleh diselamatkan bersama-sama dengan setiap orang percaya yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Biarlah ya Tuhan kami dapat mengalami penyertaan Engkau setiap hari. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan pengobatan, yang luka mendapatkan pemulihan, yang miskin, yang kekurangan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, yang berduka mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu itu menyertai setiap kami. Kehadiran-Mu menolong setiap kami. Kehadiran-Mu menguatkan kami. Kehadiran-Mu membangkitkan kembali semangat setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Contoh Daniel Gan yang sudah membawakan firman Tuhan. Mari kita kembali menaikkan satu pujian. Gita Surga Bergema. Yesus lahir ke dunia, membawa damai dan sejahtera bagi kita semua. Kelahiran Yesus merupakan satu kabar baik bagi kita semua. Dia adalah Sang Penebus kita. Dia adalah Allah yang juga membawa terang yang sesungguhnya bagi dunia maupun bagi kehidupan kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini.
doa Bapa kami, 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢君爱天父，感谢君爱天父，感谢在天上的父，感谢君爱的天父。Amin. Kebaktian selesai, silakan duduk dan saat teduh. Bapak Ibu, kembali saya mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Ya. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita sudah memasuki masa-masa Natal bulan Desember, ya, dan juga GMI, Konta Pengembangan Sementara, akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 20 Desember jam 7 malam, dan juga MDC diundang untuk boleh mengikuti atau juga bergabung, ya, dalam perayaan ini secara virtual. Nanti Bapak Ibu link daripada YouTube akan dibagikan ke dalam grup MDC atau melalui WA, WhatsApp. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sungguh berharap kita semua, seluruh jemaat, ya, secara khusus jemaat MDC boleh bergabung di dalam perayaan Natal Gereja Metodis Indonesia Konta Pengembangan Sementara ini. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu kita juga akan mengadakan ibadah Natal umum, yaitu pada tanggal 25 Desember, juga secara live streaming. Jadi nanti Bapak Ibu, ya, linknya akan dibagikan juga melalui grup WA. Mari Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah Natal umum kita pada tanggal 25 Desember secara virtual, ya. Saya sungguh berharap kita semua boleh bergabung dan juga mengikuti Natal ini. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, silakan mentransfernya ke nomor rekening daripada MDC atau juga barcode yang tersedia. Ini saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi salam sehat dan juga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.